Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan maintenance atau perawatan rutin di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kalianda, Lampung Selatan. Perjalanan kurang lebih 1 jam dari kota Bandar Lampung menuju Kalianda atau Lampung Selatan. Oke, untuk teman-teman, baiknya sebelum memaintenance teman-teman yaitu mempersiapkan alat atau bahannya ya yang mau kita maintenance atau gensetnya, yaitu tipe mesinnya ya. Untuk teman-teman perlu ketahui tipe mesinnya, kemudian filter solar, filter oli, filter udara, oli, dan air radiator. Teman-teman harus memastikan untuk tipenya dan ukurannya ya sesuai dengan part atau penggunaan untuk aplikasi gensetnya tersebut ya. Teman-teman, sebelum kita melakukan atau perawatan genset, ada baiknya teman-teman mengecek terlebih dahulu ya kondisi unitnya, unit genset dan unit panel ATS. Oke, kita cek semuanya sebelum kita maintenance, dari waktu atau jam meternya, kemudian dari mesinnya kita hidupkan ya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada kendala sebelum proses maintenance atau pengerjaan penggantian filter ya dilakukan. Teman-teman bisa mengeceknya di bagian-bagian yang lain ya. Kita pastikan kondisinya betul-betul baik ya, tidak ada kendala. Oke, kita langsung lakukan proses maintenance, yaitu kita lakukan proses penggantian filter udara. Ini teman-teman bisa melihatnya ya. Untuk penggantian filter udara kita menggunakan spare part atau part yang asli ya atau genuine, khusus untuk perkinnya ya. Untuk teman-teman, ini perlu saya ingatkan ya, ketika kita melakukan perawatan ya, ada baiknya teman-teman mempersiapkan kain atau plastik ya seperti ini ya, untuk tadahan ya ketika filter dilepas ya atau dibuka ya. Ini teman-teman bisa melihatnya seperti ini ya. Begitu juga filter solarnya. Teman-teman, cara membukanya gampang ya, kita putar ke arah kiri ya, searah dengan jarum jam. Kemudian wadah plastiknya kita tadahkan ya, atau kita pasangkan seperti ini ya, supaya lebih aman, tidak terjadi tumpahan solar di mesinnya. Oke teman-teman, kita ini partnya yang kita mau gunakan ya, teman-teman bisa lihat. Ini perbandingannya untuk filter solar yang lama dan yang baru. Perlu teman-teman ketahuin dalam proses perawatan, sebaiknya teman-teman mematikan ya arus yang ada di aki ya, atau kita putus sementara ya, supaya lebih aman dalam proses perawatan ya. Ini kita lepas untuk filter olinya yang ada di mesinnya, kita lepas, terus kita buka ya, tutup atasnya ya, tutup olinya, supaya aliran olinya lebih kencang ya ketika dilepas ya, atau untuk mempermudah sirkulasi olinya ya. Ini teman-teman bisa dilihat ya, semua oli dan semua filter yang bekasnya kita masukkan ke plastik ya. Nah, ini untuk pengetapan air radiator. Untuk teman-teman, sebelum filter oli dipasangkan, ada baiknya teman-teman memasukkan oli yang baru ya sampai dengan level cukup, kemudian kita pasangkan. Ini teman-teman bisa lihat kencangnya secukupnya aja ya teman-teman. Ini untuk seal-sealnya kita gantikan dengan yang baru ya, baik filter solar maupun filter separator ya. Karena sifat karet sendiri kalau sudah lama dia biasanya akan melar ya atau molor ya, sehingga berakibat pada kebocoran ya ketika kita pasangkan dengan karet yang lama. Ini teman-teman bisa lihat ya cara memasangnya. Ini teman-teman bisa mencobanya ketika melakukan perawatan ya. Kita lap bagian-bagian yang terkena solar ya. Terus untuk separatornya sendiri sekitar ada 6 seal ya, kita gantikan semuanya ya, dari yang seal yang kecil sampai yang besar ya. Ini teman-teman bisa melihatnya.
pasangkan semua sealnya yang ada di bagian-bagiannya ya, atau gantikan dengan yang baru ya. Setelah proses pemasangan water separator, kita lanjut untuk pemadatan solarnya ya, dengan cara mengkontak on pada genset ya. Kita kontak on tanpa start ya. Ini teman-teman bisa melihatnya untuk rangkaian pemasangan water separator ya. Ini karet kita pasangkan yang baru. Seperti ini susunannya ya, jangan salah ya teman-teman. Lakukan perawatan secara rutin ya untuk penggantian oli, baik filter oli dan filter solar berkala secara kalau untuk oli biasanya penggantian 250 jam, dan untuk filter dan untuk atau 6 bulan ya. Jadi mana yang lebih cepat ya, antara 250 jam dan masa pakai oli ya sekitar 6 bulan ya. Ini bisa kita gantikan baik filter solar, filter olinya kita gantikan untuk masa maintenance-nya. Ini seperti ini ya. Kemudian kita lakukan pembuangan angin ya dengan cara mengkontak on pada genset ya, supaya fill pumpnya pada genset hidup ya, atau rotak untuk pompa solarnya. Seperti ini ya. Ini kita padatkan ya untuk filter separator ya, dan filter solar yang ada di atas nih yang hitam ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini kontak on ya tanpa starting ya, supaya nanti ketika pas running mesin tidak mengalami kesulitan akibat masuk angin ya. Kita cek nih untuk stick levelnya yang nempel di mesin ya. Ini kita lihat ada coakannya dua ya. Ini menandakan batas low dan medium ya, atau batas high dan low ya, seperti ini ya. Kurang atau cukup nih. Gunakan ini kita akan mengecek semuanya untuk panelnya, kemudian unit gensetnya. Kita pastikan setelah proses maintenance tidak ada kendala ya. Kita periksa lagi, kita periksa ulang untuk bagian-bagiannya, bagian terminal, bagian panelnya. Kita pastikan kondisinya ya, tidak ada oli yang tumpah atau berceceran. Kemudian kita akan melakukan penambahan oli dan pengisian air radiator ya. Teman-teman bisa melihatnya seperti ini ya. Kita pastikan tidak ada tumpahan oli ya di mesinnya, kering ya kondisinya, aman. Ini untuk teman-teman ketika melakukan pengisian oli, kita bisa menggunakannya atau ketika spasinya kecil atau sempit, teman-teman bisa melakukan dengan cara seperti ini ya. Ini kita masukkan jerigen olinya ke dalam mesin ya, kemudian kita lepas atau kita arahkan terlebih dahulu tutup solarnya ke arah lubang pengisian oli. Ini teman-teman bisa melihatnya ya. Ini kita tidak bisa menggunakan corong ya karena spasinya kecil ya. Ini kita isikan sampai dengan level cukup ya, atau STD standar. Gunakan untuk filter oli dengan SAE 40 ya. Untuk aplikasinya dengan oli diesel ya, seperti ini, atau dengan oli yang sejenisnya ya. Kita pastikan isikan sampai ke level penuh ya. Ini teman-teman perlu diketahui ya, ketika kita melakukan pengisian oli, teman-teman harus memperhatikan ya tumpahan olinya, jangan sampai berceceran ya, yang menimbulkan uap atau bisa menimbulkan kebakaran ya. Jadi kita bersihkan benar-benar dari tumpahan oli dan solar ya. Hindari genangan-genangan solar dan oli ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa melakukan perawatan seperti ini ya. Kita lap, kita bersihkan untuk permukaan gensetnya dari debu ya, supaya lebih bersih ya, atau supaya tidak tersedot oleh kipas yang ada di radiator dalamnya, sehingga
untuk menjaga kebersihan radiator ya. Ini kalau debunya kita bersihkan menggunakan lap kering ya teman-teman, kita tinggal bersihkan seperti ini ya, supaya body catnya juga terawat ya teman-teman, tidak kotor dan enak ketika kita melakukan perawatan dan pengecekan genset. Nah ini teman-teman bisa mengelapnya dengan lap kering ya. Kemudian kita akan melakukan pengisian air radiator ya. Ini teman-teman, untuk radiator sendiri ini teman-teman bisa menggunakannya dengan merek lain ya, merek lain yang sesuai ya untuk penggunaannya atau kegunaannya untuk air radiator ya. Jangan menggunakan air-air yang sifatnya banyak kandungan kapurnya ya, jadi tidak membuat tersumbat ya untuk radiatornya sendiri ya. Ini teman-teman bisa menggunakan air coolant ya, emang dikhususkan untuk genset ya atau untuk industri otomotif nih. Teman-teman bisa memakainya dengan merek lain. Nah, isikan ya air coolant ya. Ini air coolant dianjurkan ya untuk penggunaannya baik genset maupun mobil ya, supaya lebih maksimal dalam proses penyerapan panas mesin ya, atau menghilangkan atau mengurangi karat ya atau pengkapuran ya ketika suhunya tinggi ya. Nah ini teman-teman bisa mencobanya dengan merek-merek lain ya. Setelah proses semuanya selesai, kita lakukan pembersihan ulang baik sasisnya maupun bodinya ya. Kita lakukan pembersihan supaya unit terawat ya, bersih ya dari debu ya. Ini untuk sasis ini teman-teman bisa melakukannya seperti ini ya, kita bersihkan ya dari kotoran. Kemudian kita akan melakukan pengetesan dan pengecekan sistem atau program yang ada di modul ATS. Kita lakukan setting ulang ya untuk pengecekannya, penyetingan baik maintenance-nya maupun waktu hidup ya, antara dari delay PLN dan genset ya, atau dari genset ke jaringan ya. Ini kita pastikan untuk pengukuran suplai strumnya ya dari alternator dengan menggunakan skala DC ya. Nah, ini kita cek untuk pengisiannya masih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Kita cek untuk tekanan olinya, panas air, dan waktunya atau hour meter, jam meter ya. Kita cek semuanya, kita kencangkan kembali ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Setelah selesai ya, kita lakukan pengetesan. Kita pastikan juga nih, kita kontrol untuk fan belnya. Fan bel aman ya nih. Oke teman-teman, seperti itu ya cara memaintenance unit genset ya. Teman-teman bisa mencobanya ya. Teman-teman terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan komen ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.